Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi ahla siddiqi wal wafa wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita dapat menuntaskan amaliyah di bulan Ramadan dan mengamalkan di bulan-bulan setelahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam hari ini saya mendapatkan tema tentang kejujuran atau puasa yang berkualitas, menjadikan pribadi yang berintegritas. Hari ini mencari orang yang jujur itu susah atau mudah, Pak? Mencari pejabat yang jujur atau mencari rakyat yang jujur yang susah ini? Sama susahnya. Mencari suami yang jujur atau istri yang jujur? Ayo. Ada istrinya masalahnya di belakang, ya. Hari ini kita begitu susah mencari orang yang jujur. Mencari pekerja yang jujur susah. Mencari bos yang jujur susah. Mencari pembantu yang jujur susah. Mencari majikan yang jujur juga susah. Padahal kejujuran ini harusnya menjadi identitas atau kepribadian kita sebagai muslim. Yang jadi masalah adalah mencari kejujuran itu bukan cuma susah di kalangan non-muslim, tapi bahkan di kalangan muslim itu sendiri susah. Ini kira-kira apa penyebabnya? Kenapa hari ini kita yang menjadi umat Rasulullah, yang telah diberikan teladan untuk kejujuran, bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, tapi umatnya banyak yang tidak jujur? Ini dikarenakan berhasilnya proyek setan. Sangar. Setan punya proyek. Ternyata bukan cuma kita, tapi setan juga punya proyek. Apa itu proyeknya setan? Proyeknya setan adalah menampilkan sesuatu yang buruk terlihat baik, dan menampilkan yang baik seolah-olah buruk. Jujur itu baik atau buruk, Pak? Baik. Tapi seringnya orang jujur hancur. Ya. Padahal hancur itu baik apa buruk? Buruk. Jadi sesuatu yang baik terlihat seolah-olah buruk. Dusta itu baik atau buruk? Buruk. Tapi seringkali orang yang berdusta justru cepat naik pangkatnya, cepat sugihnya. Ya.
Jadi sesuatu yang buruk tapi terlihat seolah-olah menjadi baik. Nah, ini artinya proyek setan berhasil, dan yang anehnya adalah kita juga mengiyakan. Iya nggak Pak? Orang jujur hancur, orang yang dusta itu justru yang berhasil, yang kaya. Iya apa enggak? Realitanya begitu kan? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Harusnya yang jujur mujur, yang dusta justru celaka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjamin kesuksesan untuk orang-orang yang jujur dan kehancuran untuk orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang lurus, ucapkanlah perkataan yang jujur. Hasilnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang nyata. Dia sukses dengan kesuksesan yang sejati. Dan kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang menuju kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Jadi kalau dilihat Pak, dari ayat ini dan hadis dari Rasulullah SAW, harusnya orang yang jujur itu sukses. Orang yang jujur itu mujur. Yang jadi masalah adalah karena kita tidak yakin dengan apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasulullah sampaikan. Maka Ramadan ini adalah momen untuk kita membentuk iman kita. Kita hari ini puasa. Kalaupun pagi-pagi kita sahur bareng dengan keluarga, kemudian ke kantor, sampai di kantor kita melipir ke warteg, tidak ada yang tahu. Ya, balik ke kantor seperti orang yang paling lapar, paling haus. Ya, pulang ke rumah lemes. Ya, kemudian buka yang paling banyak, seolah-olah dia yang puasanya paling capek, ya. Tapi ternyata puasanya tidak berdampak pada dirinya, ya. Dia takut puasanya batal. Bahkan kalau wudhu, kumur itu ngambil air sekali, ya, kemudian ngelepehnya 5 kali. Kenapa? Takut tertelan air ke tenggorokannya, takut membatalkan puasanya. Tapi dia tidak takut harta yang haram masuk ke dalam perutnya, harta yang bukan haknya masuk ke dalam perutnya, dan masuk ke dalam perut istri dan anak-anaknya.
Jadi puasa harusnya membuat kita bertambah imannya. Ya. Bahkan kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momen puasa ini harusnya kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan perhitungan yang matang, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik kepada kita dengan kejujuran dan kebaikan yang kita lakukan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita terutama di akhir Ramadan ini ya, kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dan jamaah Masjid Al-Amin semuanya agar senantiasa dalam kejujuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.